Dakwah part 1 adalah nice opening. Kemudian strategi dakwah part 2 ada 3 E yang harus dikuasai oleh generasi IDN. E yakfikum karena waktunya sangat limit. Fokus kembali people. Kita menuju ke segmen berikutnya. Ketika generasi IDN ditanya setelah mempelajari 2 segmen public speaking, part 1, part 2. Setelah antum mempelajari tentang kisah Solomon dan sebagainya. Ketika antum ditanya di antara 1 atau 2 kata ini, bergerak atau tertinggal, maka antum akan menjawab apa? Antum akan menjawab apa? Pasti antum akan mengatakan move, bergerak, tanpa ada yang tertinggal. Kenapa IDN hari ini mengadakan smart public speaking? Karena jangan sampai antum mahir dalam IT-nya, tapi antum nggak bisa menyampaikannya di depan halayak, di depan jamaah antum. Jangan sampai antum move, bergerak dalam dunia IT-nya, tapi tertinggal dalam cara kita menyampaikannya di depan umat. Kenapa? Sob kita lihat satu narasi ini, people. Bergerak atau tertinggal, semua tak bisa mengelak. Suka atau tidak suka, hari ini perubahan sudah terjadi. Hari ini perubahan sudah terjadi. Dunia IT 10 tahun yang lalu, raksasa dunia internet dikuasai oleh gambar ini, people. Ada yang tahu apa ini? Raksasa dunia internet dikuasai oleh gambar ini. Semua kiblatnya manusia mencari referensi ke sini, kawan. Karena dia tak bisa move, tak bisa bergerak, akhirnya dia tertinggal, punah, dan tak tahu dia kemana sekarang. Sekarang orang-orang sudah hijrah, bukan ke sini lagi mencari referensinya kemana? 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, raja ponsel di dunia dikuasai oleh Symbian. Betul? Ketika ditekan tombol powernya muncul itu ada suara. Ya kan? Muncul orang berjabat tangan, betul? Bukankah ini handphone yang ada maksud, kawan? Sekarang tak tahu dia kemana sekarang, karena orang-orang sekarang udah hijrah ke Androidnya. Bukankah ini handphone yang antum maksud? Coba deh, Kak. Ini handphone nggak tahu dia kemana sekarang. Kalau jatuh ke lantai, lantainya yang pecah. Masa-masa ini sudah lewat, kawan. Perubahan ini tidak akan pernah berhenti meski kita bersikeras untuk tidak ikut berubah. Karena ternyata ketika kami roadshow, kita bisa ngambil quote bahwa hijrahkan strategi bicara kita yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Kalau gaya bicara antum sama dengan 10 tahun yang lalu, siap-siap kita tertindas, punah, dan gak bisa didengar oleh umat kita, people. Kalau gaya bicara kita sama seperti zaman Yahoo, zaman Nokia, berarti siap-siap kita akan tertindas, punah, dan gak pernah kita didengarkan oleh halayak. Karena apa? Coba Kak, kita review otak kita dalam 3 menit sebentar, sebelum ke segmen berikutnya. Kenapa kita belajar public speaking? Beberapa tahun silam, ternyata public speaking itu sudah dipelajari oleh antum ketika antum masuk ke TK, SD, dan ketika antum masuk ke SMP IDN.
Ternyata masa-masa itu antum mendapatkan materi public speaking yang dahsyat ketika antum masuk ke IDN ini. Antum sudah meninggalkan semua seragam sekolahmu waktu SD, kostum merah putihmu sudah antum tinggalkan, kostum TK-mu sudah antum tinggalkan, dan antum sekarang impiannya apa? Pak Happy, impian saya satu, Pak Chandra. Aku suatu saat aku akan diwisuda di IDN ini, Pak Chandra. Hari ini anak combine materi public speaking dan motivation. Karena semua di antum ini punya impian dream yang dahsyat di alam IDN ini. Coba deh Kak, andaikan saya munculkan satu gambar ini. Yang saya ingat ketika acara Toga Wisuda ini adalah ketika ada satu momen acara graduation day di Tanah Manado. Saat itu saya MC. Ketika saya MC di acara graduation day di Manado, apa yang terjadi kawan? Di awal-awal kami MC di sayap kanan, tiba-tiba di belakang ada seorang protokoler. Dia teriak di belakang dan mengatakan apa? Mas Chandra, jangan mulai dulu acaranya Mas. Kasihan kita nunggu satu wisudawan dari Watampone. Kasihan dia jauh Pak Chandra. Kita nunggu orang itu. Kita nunggu sampai 1 jam 30 menit. Menunggu wisudawan itu datang dari tanah Watampone. Antum tahu siapa wisudawan yang terlambat di hari wisuda hari itu? Antum lihatnya dengan hati, brother. Kenapa dia terlambat di hari wisuda? Dan ini adalah alasannya. Anak ini adalah lulusan dari pesantren, tapi dia punya cerita yang indah. Kenapa dia terlambat di hari wisuda? Karena dia harus berjalan 2 jam 30 menit dari rumahnya. Berjalan kaki. Karena dia tidak punya uang untuk naik PT-PT. Akhirnya dia membawa kursi roda sang ayah. Dan saat itu 2 jam 30 menit dia jalan kaki membawa kursi roda sang ayah. Anak ini mengatakan, aku bangga punya kau ayahku. Kenapa anak saya kayak depan IDN people? Antum kalau lihat bahasa tubuh sang anak ini, dia punya impian, dia ingin memberikan yang terbaik di hari wisuda sang anak hari itu. Dia harus jalan kaki 2 jam 30 menit menelusuri dinginnya tanah Manado. Sampai ke ranah kampus hari itu, kebencian peserta hari itu berubah menjadi cinta, Bima. Yang awalnya mereka kesal karena apa? Karena menunggu satu wisudawan yang terlambat hampir 2 jam 30 menit itu. Tapi hari itu berubah menjadi cinta. Dia berusaha untuk memberikan yang terbaik di hari wisuda. Dia tak punya uang untuk naik angkutan atau naik PT-PT. Akhirnya apa? Ini terbukti hari itu. Huwa laysa minal mumtazin. Dia bukan anak yang mumtaz nilainya. Dia kelahiran dari pesantren sama seperti antum. Dia fakultas tarbiyah di kampusnya. Huwa laysa minal mumtazin. Tapi apa? Dia karakternya yang terbaik. Tayangan ini kapan terjadi? Tahun 2018 kawan. Dan tahun 2019 tayangan itu kami tayangkan di kampus UIN Araniri Aceh. Ketika kami tayangkan di kampus UIN Araniri Aceh, Masya Allah, apa yang terjadi? Hampir itu ratusan orang yang hadir hari itu. Mereka berlinang air matanya sambil mengatakan, Pak Chandra, minggu depan kami akan diwisuda sama seperti orang Manado tadi. Maka niat kami Pak Happy, kami akan sujud di kaki ayahku, aku akan memberikan toga untuk orang tuaku. Tapi lagi-lagi ungkapan sang penyair itu indah kawan. Tajri riyah bima la tastahi sufun. Tajri riyah bima la tastahi sufun. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang lain. Seorang putri dari tanah Laksemawe, dari tanah Aceh itu dia berharap dia pengen diwisuda di minggu depannya, tapi Allah berkehendak lain. Tiba-tiba dia sakit dan dia meninggal dunia detik-detik mau wisuda. Satu potret yang kami lihat hari itu adalah di kampus UIN Araniri Aceh. Tapi ketika sang almarhumah itu sudah dikebumikan, yang datang adalah ayah hebat dari ayah sang almarhumah ini. Ini viral di media sosial. Ayah ini adalah ayah almarhumah dari tanah Laksemawe. Ketika sudah dikuburkan, ayah itu datang ke acara wisuda sambil memegang jas kami. Dia mengatakan, Pak Chandra, aku adalah ayah dari almarhumah. Izinkan aku naik ke atas panggung mewakili putriku yang sudah terkubur. Dia naik ke atas panggung. Dan dia mengatakan, aku bangga punya seorang putri. Walaupun dia almarhumah, tapi dia adalah sarjana terbaik. Kalau antum melihatnya dengan hati, pasti akan muncul adalah kerinduan untuk orang-orang yang kita cinta di rumah, betul. Hari ini yang kami share-kan depan antum bukan hanya skill public speaking, tapi skill motivation. Antum lihat ayah ini, nampak bahasa tubuhnya yang tulus. Antum lihat ayah ini, dia menggunakan baju yang sangat sederhana, tapi cintanya yang istimewa. Antum lihat ayah ini,
Dia menggunakan peci yang sangat sederhana, tapi bajunya yang istimewa. Tapi cinta yang sekiranya itu menjadi prioritas utama bagi seorang ayah ini. Kenapa kami katakan ini kepada antum people? Satu potret semua orang punya mimpi. Antum punya mimpi, IDN punya mimpi, anak pun punya mimpi. Karena satu hal ini kita bisa mengatakan Roh itu maha baik. Dari dua cerita ini, tidak sedikit di antara sakti yang dia langsung berdoa, ya Rabb, tawil a'marana, panjangkan umur kami ya Allah. Wa amar walidina, panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah. Wa amar abnaina, panjangkan umur murid-murid kami. Wasahi ajsadana wa hasin a'malana, sehatkan jasad kami dan perbaikilah amal-amal kami. Ketika kami munculkan gambar ini, tidak sedikit di antara kita yang memberikan konklusi bahwa kemampuan kita meraih mimpi ada batasnya, sedangkan pintu pertolongan Allah tidak akan pernah terbatas. Maka ini mimpi kita itu dengan doa. Segmen hari ini, saatnya kita mengatakan berdoalah sebanyak mungkin dan bersyukurlah sesering mungkin. Bersyukurlah antum berada di IDN ini, Bito. Belajar antum bukan hanya belajar tentang dunia IT, tapi belajar bagaimana antum menjadi kebanggaan di negeri ini. Maka, ahibbatifillah, satu hal, ketika kami roadshow kembali beberapa waktu lalu atau hari ini, hampir 2 jam anak bicara, kami capture ekspresi-ekspresi antum. Antum fokus sebuah ke depan. Ada di antara antum SMP, SMK IDN yang antum selama 2 jam hari ini, atau selama antum berada di IDN Boarding School, antum di era metaverse hari ini, antum termasuk generasi public speaker yang selama berada di IDN, antum bahagia banget berada di tempat ini. Happy banget antum berada di tempat ini. Antum bahagia banget. Orang yang bahagia ketika dalam belajar public speaking itu akan mudah banget dia menangkapnya. Hey people, antum tanya, Pak Happy bahagia nggak hari ini? Ya dong, saya happy. Saya harus happy dong hari ini. Sesuai namanya. Ada yang nanya lagi Ustaz. Pak Happy, sebelum kau menyampaikan materi berikutnya Pak Chandra, aku ini datang dari kampus Sumatera Utara, Bang. Aku tanya kau satu hal, itu nama kau itu Happy, itu namanya asli atau bukan Pak Happy Chandra? Saya bilang itu nama asli. Antum tahu kenapa nama saya Happy? Kenapa nama saya Happy? Karena dulu waktu lahir saya tidak menangis, kawan. Ini pas brojol langsung tertawa. Makanya happy aja saya. Di saat yang lain pandemi banyak yang gak happy, saya mah happy-happy aja. Makanya harus bahagia. Antum bilang, Pak Happy, saya selama di pesantren, saya selama di IDN, saya nggak bahagia, Pak Happy. Lebih baik kau keluar dari IDN ini. Orang yang berada di IDN ini adalah orang di dalamnya bahagia. Antum kalau bahagia, pasti tenang jiwa raga antum. Antum tanya lagi, Pak Happy, kayaknya selama 2 jam Pak Happy tampil, kayaknya Happy bahagia-bahagia aja. Iya dong, karena saya harus mentransferkan energi positif kepada audiens kami. Bukankah tercantum dalam Al-Quran? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Yang disapa oleh Allah adalah jiwa-jiwa yang tenang, kawan, bukan jiwa yang gelisah. Maka people, banyak sekali di antara antum yang bahagia banget selama berada di IDN ini. Tapi yang saya khawatirkan, antum masuk ke folder yang kedua. Jangan sampai antum masuk ke alam IDN atau belajar public speaking hari ini, antum termasuk generasi yang biasa-biasa saja. Kalau antum generasi pembicara yang biasa-biasa saja, public speakingnya biasa-biasa saja, maka hasilnya pasti biasa-biasa saja. Dan yang ketiga adalah dia cemas selama belajar di IDN ini. Antum belajar public speaking cemas banget karena takut disuruh maju ke depan. Banyak yang cemas ketika tampil, yang dikhawatirkan ini dia people. Yang paling salah dari semua itu adalah ini segmen berikut. Lelah. Orang yang selalu berteriak lelah, khawatirnya lama-lama lilahnya yang akan hilang, kawan. Ana ulangnya kayak orang yang selalu berteriak lelah, lama-lama lilahnya yang akan hilang. Antum pilih mana, the power of lelah atau the power of lillah? Lillah apa lelah? Pasti antum pilih lelah. Karena apa? Yo, ada satu narasi. Ini yang gak bakal antum dapatkan di alam IDN, people. Ana yakin di IT pun antum belum pelajari segmen ini. Hey people, kenapa banyak orang yang gagal bicara? Kenapa orang yang ketika bicara dia nervousnya terlalu power, terlalu over?
Kenapa orang yang ketika tampil ke depan, dia tampil tapi audiensnya nggak dengerin gitu Kak ketika dia bicara. Ternyata yang salah bukan propertinya, yang salah bukan audiensnya, yang salah ada bagian otak yang error di zona kita, people. Antum lihat deh Kak gambar ini. Ini nggak bakal temukan di dalam kelas. Banyak orang yang salah ketika dia tampil karena ternyata prefrontal cortexnya yang kena. Banyak orang yang gagal di boarding school karena prefrontal cortexnya yang error selama berada di pesantren. Apa itu cortex, Pak Hebi? Cortex itu bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan, dan cortex itu terletak tepat di belakang dahi. Dalam hitungan ketiga, pegang dahinya. 1, 2, mulai. Ada yang bisik-bisik ke sampingnya. Dahi saya kemana ya ini ya? Dahi di sini, nak, bukan di sini. Sejak kapan dahimu hijrah ke belakang? Dahi di sini, brother. Nah, di situ ada korteks. Kenapa kita sujud? Maka dahi kita ikutan bersujud di situ. Korteks ini pentingnya harus kita kaji sama-sama. Tercantum dalam Al-Quran. Apa ayatnya? Nasiyatin kadibatin. Nasiyatin kadibatin. Itu surat apa, nak? Nah, inilah kekurangan kita, kawan. Kami datang ke Timika, Papua. Ada seorang santri dari Timika itu, dia mengatakan, Pak Chandra, apapun surat yang kau minta, aku pasti bisa, Pak Chandra. Surat Al-Ikhlas kau tahu? Aku nggak tahu kalau Al-Ikhlas, Pak Chandra. Kalau surat Kulhu, Kulhu apa? Dia hafal surat Kulhu tapi nggak tahu Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ya Kulhu. Sekarang nasiyatin kadibatin. Surat apa, nah? Surat apa? Lagi mencari. Surat apa? SMP surat apa? Angkat tangan. Jangan jawabul jama'i. Angkat tangan. SMK? Ada yang tahu surat apa itu? Sini. Apa? Sini. Doorpressnya masih banyak masalahnya nih. Perkenalkan namanya, lihat ke depan. Namanya siapa dan dari mana? Siapa namanya? Oke. Dari Jakarta. Surat apa itu, Kak? Apa, Kak? Al-Alaq. Coba dibaca, nak. Sampai menemukan satu ayat ini. Adakah nasihatnya ada di situ? Berarti surat apa? Al-Alaq. Ini saya salut ya, kayak teman-teman antum nih di DNI ini banyak yang ketika segmen seperti ini komunikatif antum nih. Dia mencoba maju ke depan, dia mencoba untuk tampil bicara, dan itu amazing bagi kami, Kak. Karena ketika kami rusuk ke beberapa titik SMP di luar sana, SMK di luar sana, ketika kami lempar pertanyaan untuk tampil ke depan, mereka masih mikir-mikir untuk tampil. Karena kita berada di boarding, antum sudah terbentuk bi'ahnya untuk tampil, bi'atul kalam. Nah, kalau untuk bicara, dan itu amazing. Walaupun tadi ada yang unik hari ini, Kepulauan Solomon, ada yang bagian ngebisikin, ada yang juru bicaranya, gitu kayak unik. Dan ini buat antum hari ini, dapat coklat hari ini ya, acara yang dipersembahkan ini kayak Al-Faqih, thank you, Hilmi Al-Faqih, barakallahu fikum. Silakan kembali ke tempat. Nasiyah adalah surat Al-Alaq.
Hai people, kalau antum mengatakan, Pak Happy, kenapa emang dengan korteks ini? Korteks itu jika rusak, antum di IDN, korteksnya rusak, apa yang akan terjadi? Jangan harap antum nggak bisa tampil di depan publik kalau korteks kita rusak. Yang pertama, prefrontal cortex jika rusak, dia akan sulit mengatur masa depan. Kalau antum bilang, Pak Happy, saya itu ingin mencerahkan masa depan. Pak Happy, saya ingin bahagiakan orang tua saya. Jangan harap itu semua terwujud kalau korteks antum selama di IDN ini, antum nggak bisa menjaganya dengan baik. Yang kedua, jika rusak ini korteks, cirinya apa, nak? Nih, ini ciri yang kedua nih, Kak. Nah, ini yang paling bahaya. Dia suka murung selama berada di pesantren. Maka nanti setelah acara hari ini nih, Kak, nih, ketika antum pulang ke asrama, ada yang murung dia, pegang pundak dia. Akhi, jangan-jangan korteks ente udah nggak ada gitu ya. Korteks itu membuat dia bahagia, justru jangan sampai murung. Kak, ciri yang korteksnya kena, dalam segmen public speaking, dia nggak bisa menunjukkan smile face, smile voice-nya. Kalau korteks itu rusak, dia nggak bisa bahagia. Orang murung itu maksudnya gimana, Pak Happy? Iya, yang lain olahraga, dia diem aja. Yang lain diam, dia olahraga. Ini ciri orang yang korteksnya kena. Berikutnya, jika korteks itu rusak, dia nggak peduli dengan lingkungan sekitar. Kalau dia korteksnya rusak, dia bersikap nggak sopan dengan sesama. Kalau korteksnya rusak, dia nggak kreatif. Jadi people, jika antum ingin menjadi public speaker, dan public speaker itu menginspirasi banyak orang, maka yang pertama adalah jaga korteks antum, dan jangan sampai muncul ciri-ciri ini di benak kita. Dari sini, antum kasih kesimpulan. Oh, nanti ada segmen tanya jawab. Dari mana tadi moderator? Setelah ini ada segmen tanya jawab. Nanti ada segmen tanya jawab, dan ana minta nanti ada segmen tanya jawab dari SMP dan dari SMA. Dan nanti pasti ada pertanyaan yang hubungannya dengan public speaking anxiety ini. Oke, saya kembalikan ke moderator. Silakan, Pak. Untuk segmen Q&A.